Shalom, selamat datang di rumah Tuhan, saudara. Mari saya undang seluruh saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datangnya daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami sungguh mengucap syukur karena Allah yang penuh kasih, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, mari Engkau bekerjalah dengan luar biasa, bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, beracaralah Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dari awal pujian dan penyembahan dinaikkan, firman Tuhan disampaikan, dan juga pada saat perjamuan suci Tuhan yang sebentar akan kami adakan juga Tuhan. Mari Tuhan Kau beracaralah jamah setiap hati kami semua, sehingga kami seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini Bapa merasakan akan sukacita dan kehadiran Tuhan secara nyata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Shalom saudara. Sekali lagi saya sapa shalom. Boleh lihat kanan kirinya dulu. 1 minggu tidak bertemu, atau depan belakang, 2-3 bangku depan. Boleh kasih salam, boleh kasih high five mungkin ya. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita kembali ke tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Siapa yang yakin dan percaya bahwa minggu ini, hari ini bukan hari minggu yang biasa-biasa, tapi hari minggu ini ada kuasa, ada sukacita yang akan turun memenuhi kita semua. Amin. Siapa yang siap untuk dipenuhi oleh Tuhan, kuasa Tuhan, boleh kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai bagi Yesus. Mari kita serukan namanya, mari kita memuji namanya tempat ini. Come on. Mari semua katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Saya mau dengar semua suaranya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Siapa? Yesus, nama di atas segala nama. Come on, kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Come on. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Are you ready? Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, siapa namanya? Serukan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sungguh Tuhan, tiada nama lain selain namamu Tuhan. Haleluya.
siap memberikan segalanya bagi Tuhan? Kita mau katakan dengan keras bersama-sama. Serukan namanya. Sing. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Bisa lebih keras lagi dari ini, come on. Dia luar biasa, perkasa mulia. Hey, Yesus nama di atas segala nama. Yeay, suruhkan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus. Nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Give a praise to God. Yeah. Siapa satu-satunya nama yang kita sembah di tempat ini? Siapa? Kurang keras. Siapa satu-satunya nama yang kita sembah? Yesus gak ada tandingnya, men. Gak ada tandingnya. Dengan kuasa apapun yang ada di dunia ini, amin. Dengan semua masalah hidup kita, Yesus tiada tandingnya, amin. Kita mau puji dia lagi. Kita mau sembah dia lagi, kawan. Yes. Come on. Hallelujah. Sing with me. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan ini dengan imanmu. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari umat pemenang, come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Oh, tak ada kerajaannya, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Gak ada musuh yang jadi tandingan Tuhan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Yeah. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeah. Sungguh gak ada tandingnya Tuhan Engkau. Gak ada yang bisa mengalahkan Engkau Tuhan. Dibanding semua apapun yang ada dalam hidup ini Tuhan, Engkau yang terutama Tuhan. Haleluya. Yeah.
bertepuk tangan bersama. Hey. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Semuanya siap menyanyi bagi Tuhan. Come on, give for your best. Say. Sungguh tak tertandingi, Tak ada yang setara denganmu. hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari kuasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh Tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Give a praise to God. Hallelujah. Woo. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Wow. Sungguh kami rasakan penyertaan Tuhan. Sungguh nyata dalam hidup kami. Kalau kami hari ini memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini bukan cuma di mulut saja Tuhan, tapi dari hati kami Tuhan. Karena kami sungguh rasakan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu setiap hari Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Mari semuanya nyanyikan bersama-sama. In all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Oh, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. Yes. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, come on, say. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running
up your hand and sing with me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. You are so good to me. Meskipun kita udah jauh, but your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk momen ini Tuhan, untuk kesempatan ini Tuhan, di mana kami boleh say thank you Lord. Kami sudah menyembah Tuhan, memberikan hidup kami Tuhan. Biar ini jadi persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Semua orang yang lebih siap lagi untuk mendengarkan firman, disegarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ibadah Jumat Agung diadakan hari Jumat tanggal 7 April pukul 8 pagi. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Ibadah perayaan Paskah diadakan satu kali pada hari Minggu tanggal 9 April pukul 8 pagi. Level Up Podcast episode 16 dengan tema Anak Muda Zaman Sekarang. Hari Kamis, 30 Maret 2023, pukul 7 malam.
panggilan ini berlaku bagi saudara. Ayo layani Tuhan. Ada kemampuan-kemampuan yang pasti Tuhan berikan pada waktu saudara memutuskan untuk saudara mau melayani. Dia menjadikan diri yang paling kecil di antara semuanya dan membasuh setiap murid-murid. Ini adalah kasih yang didemonstrasikan Allah kepada kita. Dan Tuhan bilang apa? Sama seperti aku mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Shalom saudara. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, pada saat kami memuji dengan memulihkan Tuhan, kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh setia Tuhan untuk menyertai memimpin kami Tuhan. Untuk kami dapat semakin mengenal Engkau lebih lagi di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, di saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini akan semakin menguatkan kami, untuk boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang nanti akan disampaikan, ini semua boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur padamu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, saya sangat senang sekali bisa menyapa saudara pada pagi hari ini ya. Kita selama 1 bulan, kita belajar bersama-sama tentang peristiwa Nuh. Mungkin beberapa waktu yang lalu atau jauh-jauh hari sebelumnya kita mengenal peristiwa Nuh itu hanya dari cerita sekolah minggu. Tetapi diharapkan dari semenjak minggu pertama kita belajar tentang Nuh, saudara bisa memperoleh pemahaman yang lebih daripada peristiwa Nuh ini. Saudara bisa menemukan makna yang bisa kita ambil buat kehidupan kita. Amin saudara. Sehingga saudara di dalam membaca firman Tuhan nanti ke depan, saudara akan melihat bahwa banyak sekali firman Tuhan sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk kita dapat mengenal Dia lebih lagi. Amin saudara. Mari saudara pada saat ini kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 8 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 ya. Minggu lalu sebenarnya sudah dibacakan. Kejadian 8 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara bisa perhatikan bersama-sama ayat ini ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun, firman Tuhan katakan saudara, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, saudara izinkan saya untuk mereview sedikit. Pada saat awal mungkin kita semua bertanya-tanya kepada Tuhan, bisa ditampilkan. Kenapa Tuhan sampai mengirimkan air bah untuk memusnahkan manusia, saudara? Ya. Kenapa Tuhan sampai mengirimkan air bah? Tentunya jawaban Tuhan pada waktu dulu itu tentu Tuhan tidak kembali berkata kepada kita kalau kita hidup zaman dulu ya gitu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nah kalau Tuhan jawabnya begitu berarti Tuhan udah kena racun TikTok saudara ya. Tetapi tentu ini adalah pertanyaan kita semua ya. Kenapa kok Tuhan sampai mengirimkan air bah saudara? Jawabannya itu sebenarnya ada di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5. Kejadian 6 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Membuahkan kejahatan semata-mata. Dikatakan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Mari kita bayangkan kondisi manusia pada waktu itu. Tentunya kita tahu bahwa waktu itu kondisi manusia pada waktu itu sudah diusir dari Taman Eden. Ya, diusir dari Taman Eden, lalu kemudian manusia bertambah banyak. Pada saat manusia bertambah banyak, lalu kemudian dikatakan bahwa segala kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Kita tentu ingat ada sebuah peristiwa kisah Kain dan Habil. Saudara ingat ya, Kain dan Habil. Pada waktu itu tentu saudara tahu pada saat peristiwa Kain dan Habil, kenapa Kain membunuh adik kandungnya Habil.
itu hanya karena persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Betul ya? Sementara persembahan dari Habil itu diterima oleh Tuhan. Ya. Jadi pada waktu itu sesungguhnya tuh Kain itu tidak ada urusan dengan Habil, tetapi hanya karena persembahannya tidak diterima, lalu kemudian dia begitu cemburu terhadap adik kandungnya, sehingga akhirnya itu Kain bertekad untuk membunuh adik kandungnya, saudara. Saudara bisa bayangkan, hanya karena saya katakan, ya seperti itu. Lalu kemudian itu kuasa dosa menguasai hatinya Kain, sehingga dia akhirnya membunuh adik kandungnya. Jadi saudara bisa bayangkan, begitu rusaknya manusia, dan Allah melihat itu semua. Allah melihat bahwa manusia itu telah jauh dari gambar dan rupanya yang mulia, saudara. Telah jauh. Jadi kalau saudara bisa bayangkan pada waktu zaman dulu, itu ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang paling cemar sekalipun, itu dapat dilakukan oleh manusia tanpa merasa bersalah. Saudara bisa sebutkan apapun. Ada anak mungkin bunuh orang tuanya, ada anak bunuh anak, ya, ada orang tua mungkin bunuh tetangganya, ada orang tua, ada keluarga mungkin melihat tetangganya kesusahan itu bukannya ditolong gitu ya, tetapi malahan diambil hak miliknya. Mungkin itu semua terjadi, saudara. Itu semua terjadi ya. Tetapi firman Tuhan katakan begini, di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, but Noah was different. Tetapi Nuh itu berbeda, saudara. Saudara bayangkan semua manusia pada waktu itu kecenderungan hatinya itu membuahkan kejahatan, selalu membuahkan kejahatan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Nuh itu berbeda. Tidak dijelaskan kenapa Nuh bisa berbeda. Betul ya saudara? Tidak dijelaskan. Kejadian 6 ayat 9 itu dikatakan di situ ada sebuah riwayat Nuh. Dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh itu memang berbeda, saudara. Nuh itu memang berbeda. Nuh itu beda memang, saudara. Ya, daripada orang-orang pada zamannya. Ya. Dikatakan ya di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan seorang yang benar tidak bercela, tetapi di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang berintegritas di tengah-tengah zamannya. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa dia sempurna di tengah-tengah generasinya. Apa yang menyebabkan Nuh dikatakan sempurna, saudara? Sementara tidak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Saudara ya. Apa yang membuat Nuh akhirnya dia berbeda sementara lingkungannya rusak, saudara? Jawabannya itu adalah karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan yang membuat Nuh berbeda bukan karena kesadaran Nuh sendiri maka ia berintegritas, tetapi Tuhanlah yang membuat hati Nuh seperti itu. Saudara, ini yang menjadi kata kunci kita. Dan pertanyaan saya yang selanjutnya ini akan saya tanyakan nanti di akhir, saudara. Pertanyaan saya adalah begini, apakah saudara berbeda daripada lingkungan saudara? Apakah saudara adalah menjadi seseorang yang berintegritas di tengah-tengah komunitas saudara, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan saudara? Apakah timbul dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda, menunjukkan value sebagai anak-anak terang di tengah kegelapan dunia? Ini pertanyaannya, saudara. Kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena pada saat air bah surut, Tuhan berfirman di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ini yang menjadi ayat kunci kita pada minggu ini, saudara. Tuhan berfirman, pada saat air bah telah surut, lalu kemudian Tuhan berfirman begini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu.
Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi saudara, pada saat air bah itu telah surut, Tuhan enggak minta Nuh hanya menikmati alam semesta dunia yang sudah bersih. Enggak. Tetapi Tuhan langsung memberikan tugas kepada Nuh untuk mengusahakan dunia ini. Tuhan langsung memerintahkan untuk Nuh bisa bekerja dan mengusahakan alam semesta. Karena Tuhan katakan bahwa semuanya sudah diserahkan kepadamu, kepada Nuh, saudara. Semuanya telah diserahkan kepada Nuh. Ya. Lalu apakah kejahatan manusia berhenti pada waktu itu? Enggak. Ya, tetap berkembang. Apakah manusianya menjadi lebih baik? Tidak. Manusianya tetap rusak. Malahan makin rusak. Kalau di dalam 1 Korintus itu dikatakan ada orang yang menikah sesama jenis, ya. Di dalam 1 Korintus ada dosa-dosa yang dilakukan, ada manusia meniduri hewan seperti itu, dan itu tuh terjadi, saudara. Dan itu tuh terjadi. Apakah kejahatan manusia berhenti? Enggak, tetap rusak. Kenapa? Karena memang dosa telah merusak gambar dan rupanya sedemikian rupa, saudara. Ayat firman Tuhan tadi di awal, kita tadi kan sudah baca bersama-sama. Ya, firman Tuhan tadi di awal, di dalam Kejadian 8 tadi kita udah baca, bahwa Tuhan katakan, aku tidak akan memusnahkan lagi, sekalipun, dikatakan ya, sekalipun dari kecil yang ditimbulkan hatinya itu adalah jahat. Lalu kemudian dikatakan apa tadi? Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Pertanyaan kita kan, kenapa Tuhan menciptakan musim sih, saudara? Kenapa mesti ada musim panas, musim hujan? Tuhan kasih janji, tandanya apa? Pelangi, saudara. Tuhan katakan, aku menaruh busurku. Busur itu adalah alat berperang. Jadi artinya Tuhan tidak akan menghakimi lagi dunia ini dengan air bah. Itu tanda daripada Tuhan, perjanjian Tuhan kepada kita manusia. Kenapa Tuhan ciptakan musim? Kenapa Tuhan ciptakan sistem dalam dunia ini? Saudara pernah pikirkan enggak? Jawabannya itu adalah supaya manusia yang sudah rusak itu tidak bertindak sesuka hatinya, saudara. Pada saat ada musim panas dengan musim hujan, Tuhan Yesus katakan kan bahwa hujan diturunkan ke atas orang baik dan orang jahat. Ya, Tuhan kasih berkat. Saudara berusaha, mau saudara anak Tuhan bukan anak Tuhan, mau saudara menyangkal Tuhan, saudara tidak menyangkal Tuhan. Pada waktu saudara berusaha, saudara bisa memperoleh hasil yang begitu luar biasa, saudara. Ya. Musim panas dan musim hujan itu diberikan oleh Tuhan dengan tujuan supaya apa? Supaya manusia tidak bertindak sesuka hatinya. Saudara pernah bikin KTP? Atau apa? Paspor. Kalau saudara yang tidak punya waktu, saudara ceritanya pakai jalur cepat. Ya, saudara bayar uang lebih. Betul nggak? Kan ada memang di dalam aturannya. Ada jalur percepatan 1 hari jadi seperti itu. Tapi pada waktu 1 hari itu jadi, dibikin, atau saudara bikin KTP, atau saudara bikin SIM, saudara dibikin, apakah saudara bisa, ceritanya saudara orang yang paling kaya sekalipun, saya pengen fotonya di rumah deh atau foto studio biar cakapan sedikit. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Saudara mau bayar sekian ratus ribu atau sekian juta pun saudara tetap harus datang kemana? Ke Jalan Jawa, ke Polres. Untuk apa? Untuk difoto di sana. Dan waktu saudara datang ke entah kantor imigrasi, saudara entah datang ke kantor kelurahan atau kecamatan untuk diambil foto, itu semua orang kan ngumpul di situ semua. Mau orang kaya, mau saudara orang nomor 1 di dunia, mau saudara orang artis yang paling terkenal sekalipun, itu saudara harus datang ke kantor pemerintah untuk apa? Untuk dilakukan foto dan kumpul bersama-sama. Dan waktu itu sebenarnya waktu pas saya lihat seperti itu saya membayangkan waktu saya lihat iya ya. Jadi sistem itu memang diadakan tujuannya supaya apa? Supaya jangan ada perbedaan antara manusia. Semua manusia itu sama, saudara. Jadi jangan pernah membeda-bedakan manusia hanya dari status, hanya dari pakaian, hanya dari kondisi ekonominya. Semua manusia itu sama. Saudara ngantri di pom bensin, saudara punya banyak uang, saudara bisa nyala? Bisa nggak nyala? Oh nggak bisa, saudara. Saudara berani nyala sementara antrian ada panjang,
Ya, saudara tuh bisa dimarahi, bahkan si petugas pom bensinnya juga nggak akan mau kasih saudara bensin karena saudara nyerobot. Ini saya bayar nih, saya bayar. Nggak bisa, harus ngantri di belakang. Ya, semua orang tuh sama. Kenapa Tuhan menciptakan sistem, yaitu berupa musim, adalah tujuan supaya manusia yang sudah rusak itu tidak bertindak sesuka hatinya, saudara. Amin. Dan Allah telah berjanji untuk tidak lagi melakukan pemusnahan sekali lagi. Apa yang dia lakukan? Dia kasih busurnya dipasang. Ya, pelangi, saudara. Busur itu sekali lagi itu adalah lambang apa? Itu adalah lambang alat bertempur. Bahwa Tuhan tidak akan lagi menghakimi dunia ini dengan air bah. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Yang Tuhan lakukan adalah apa? Dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia dan mati di kayu salib dengan tujuan untuk menebus keberdosaan kita sehingga kita dapat menjadi anak-anak Allah. Amin. Dia nggak mungkin menciptakan lagi makhluk lain selain manusia, saudara. Waktu dia melihat manusia yang menjadi gambar dan rupanya itu menjadi rusak, dikatakan di dalam Kejadian 5 atau Kejadian 6 bahwa Allah menyesal. Lalu kemudian dia memusnahkan, tetapi satu keturunan Nuh dan keluarganya itu diselamatkan. Dan waktu itu Tuhan tidak bisa lagi menciptakan manusia yang lain. Kenapa? Karena manusia itu sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya, amin. Kita ini sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya, saudara. Kita ini sudah menjadi makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi, saudara. Dan tidak mungkin Tuhan itu menciptakan lagi makhluk yang lain. Maka apa yang Tuhan lakukan, saudara? Yang Tuhan lakukan, dia harus menjadi Adam kedua untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi, yaitu saudara dan saya. Amin, saudara? Kenapa Adam kedua? Saya akan bacakan firman Tuhan begini ya. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-15, saya akan bacakan saja. Roma 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi begini. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua manusia telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Lalu kemudian 1 Korintus 15 ayat yang ke-22 bisa ditampilkan. Firman Tuhan berkata begini, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi waktu dulu Adam, pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, semua orang itu telah mati karena dosa. Gambar dan rupanya itu rusak. Tetapi Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menjadi Adam kedua, tujuannya adalah untuk menghidupkan semua orang. Amin, saudara? Lalu kemudian satu lagi, 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata begini, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kenapa Yesus tuh harus turun menjadi Adam kedua? Karena pada waktu awal Adam pada waktu Tuhan menciptakan Adam, itu Tuhan menciptakan Adam dari kondisi yang tidak berdosa. Betul ya? Tuhan menciptakan Adam itu bukan dari kondisi dia lahir dari benih laki-laki dan perempuan. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam di Taman Firdaus, Tuhan tempatkan di Taman Firdaus, itu Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan gambar dan rupanya dalam kondisi yang benar-benar mulia, saudara. Mulia. Lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupanya menjadi rusak. Lalu kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia turun ke dalam dunia, bukan juga lahir dari benih laki-laki, tetapi dia lahir dari benih Roh Kudus. Dalam kondisi yang tidak berdosa, dia menjadi manusia. Lalu kemudian dia menebus setiap kita, gambar dan rupanya. Kita nggak mungkin lagi sama seperti pertanyaan Nikodemus ya. Apa mungkin kita harus masuk lagi ke dalam lahir orang tua kita? Enggak mungkin. Tetapi Tuhan dengan darahnya, saudara yang kudus, itu menyucikan kita. Dengan tujuan supaya apa? Supaya kita kembali memiliki gambar dan rupanya. Jadi gambar dan rupanya yang tadinya rusak, itu menjadi dipulihkan. Karena apa? Karena persekutuan Kristus. Amin, saudara? Nanti sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara. Dalam perjamuan kudus kita akan memakan
roti lambang tubuh Tuhan, dan juga anggur lambang darah Tuhan. Dengan tujuan supaya apa? Supaya ada persekutuan. Supaya kita tahu, kita sadar bahwa kita ini sesungguhnya ini dilahirkan dari Adam kedua, saudara. Yaitu Yesus Kristus. Untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Siapa keturunan ilahi? Itu adalah saudara dan saya. Amin, saudara. Dan perintahnya itu juga satu sama. Yaitu apa? Mengusahakan taman. Waktu Tuhan menebus dosa kita, perintahnya itu satu. Yaitu apa? Untuk mengusahakan dunia yang rusak ini. Tuhan gak minta kita meninggalkan dunia ini loh. Ada Tuhan perintahkan seperti itu, ada gak? Udahlah jangan kerja. Toh sistem dunianya rusak. Mungkin orang-orangnya baik, saudara. Betul ya? Orang-orangnya itu bukan orang-orang yang jahat, yang nusuk kita dari belakang, nusuk kita dari depan. Enggak, orangnya mungkin baik, tapi sistemnya yang rusak. Betul ya? Betul gak sih? Sistemnya yang rusak. Kenapa sistemnya rusak? Karena memang dunianya memang udah rusak, saudara. Dan kita, Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk bekerja, mengusahakan dunia ini. Mengusahakan dunia ini. Ya, sama seperti kita sekali lagi, Tuhan gak minta kita untuk keluar dari sistem dunia ini. Walaupun kita melihat ada begitu banyak kekacauan, kerusakan, itu terjadi di depan mata kita. Walaupun seperti itu. Walaupun mungkin kita melihat, saudara mungkin melihat ada praktek-praktek manipulasi berkedok birokrasi. Saudara lihat seperti itu? Bikin kita jadi enek gak, saudara? Jadi enek ya? Kok gini sih? Kok gitu sih? Ya? Kok ini ada peraturan seperti ini sih? Mungkin penipuan, pelanggaran dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan sistem yang telah dibuat. Saudara lihat itu? Di tempat pekerjaan saudara? Lihat seperti itu? Saudara yang bekerja dalam bidang marketing. Wah, kalau marketing dimensinya banyak sekali. Saudara berusaha mati-matian di lapangan, ya betul nggak? Kejar target nggak kekejar. Apa yang saudara dapatkan dari bos saudara yang di atas? Bukan dipuji, bukan semangati ya. Tapi dicaci maki, malahan diancam. Kalau 3 bulan lu tetap seperti ini, lu keluar. Betul nggak? Kita berusaha mati-matian, saudara ya, dengan segala cara sampai mungkin akhirnya kita memakai cara-cara yang ya dengan tujuan untuk bertahan hidup. Saudara ya. Sementara kita lihat orang-orang yang di atas, para bos-bos kita itu menjadi semakin kaya. Nah, kita yang kerja di lapangan, digencet seperti itu. Saudara, kalau saudara melihat hal-hal seperti itu jangan heran, saudara. Jangan heran. Kenapa? Karena memang semua sistem dalam dunia ini dan yang menjalankannya juga bukan orang-orang yang takut akan Tuhan yang memang sudah rusak, saudara. Jangan heran. Kenapa seperti itu? Karena firman Tuhan pun ternyata sudah berbicara jauh-jauh hari. Mari kita lihat, saudara. Ini ada ayatnya, saudara. Kita lihat. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7. Oke. Ini kayaknya mungkin ayat yang ke-6. Nah, ini dia. Ya, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Jadi saudara, kalau zaman dahulu ribuan tahun yang lalu udah terjadi, makanya jangan heran sekarang terjadi seperti itu. Malahan udah makin pinter, makin canggih. Ya kan, itu yang saya bilang berkedok dengan kelemahan sistem, berkedok dengan birokrasi, makin canggih saudara. Jadi saudara memang dunia ini, dunia tempat kita tinggal dan bekerja itu memang udah rusak saudara. Lalu pertanyaannya, sama seperti tadi di awal saya tanyakan, apakah saudara berbeda dari lingkungan saudara? Apakah saudara menjadi berintegritas di tengah-tengah tempat pekerjaan saudara? Berintegritas enggak saudara? Apakah timbul dalam hati saudara untuk melakukan sesuatu yang berbeda, menunjukkan value sebagai anak-anak terang di tengah kegelapan dunia? Berbedakah saudara? Berbedakah saudara? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Amin saudara? Nah kalau kita berbicara, mari kita renungkan. Kalau kita berbicara tentang bekerja untuk mengusahakan dunia ini itu seperti apa sih saudara? Kita akan bahas sedikit tentang bekerja. Kalau saudara melihat di dalam Matius 6,
Kita tidak akan buka ayatnya saudara. Tapi kalau kita melihat di dalam Matius 6, orang bekerja itu ada macam-macam saudara. Ada orang bekerja, itu kebanyakan orang bekerja, bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, saudara bisa baca nanti ya. Itu bekerja, dasarnya itu satu, khawatir. Dia bekerja khawatir untuk apa yang mereka makan, pakai, dan minum. Firman Tuhan katakan. Mereka bekerja, akhirnya mereka bekerja mati-matian dengan tujuan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, karena khawatir, jadi dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin kita tahu istilahnya bakatku butuh, betul ya? Wih hebatan, si engkau bisa gini, nyada kumaha atuh bakatku butuh. Ya, kita semua bekerja, orang-orang yang nggak kenal Tuhan bekerja untuk apa? Untuk memenuhi, sekedar memenuhi apa rasa kekhawatirannya. Jadi kalau saya usaha banyak, saya mendapatkan banyak, ya lumayan, saya bisa nabung banyak. Lalu kemudian kita bekerja terus lagi. Kenapa? Karena kita khawatir, saudara. Karena kita khawatir. Nah tetapi untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah dipanggil, yang telah ditebus, firman Tuhan berkata beda loh. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau orang-orang dunia hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, betul kita juga perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Amin saudara? Perlu. Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Beda nggak saudara? Oh beda. Nah pertanyaannya kan sebenarnya simpel ya. Pada waktu kita diminta oleh Tuhan untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, pertanyaannya kan satu. Waktu kita mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, apakah perut kita langsung jadi kenyang gara-gara kita mencari kerajaan Allah? Jadi kenyang nggak saudara? Kenyang nggak? Tuhan suruh kita untuk cari dahulu kok kerajaan Allah. Waktu kita mencari kerajaan Allah, perut kita jadi kenyang nggak? Enggak. Betul ya? Enggak. Mencari kerajaan Allah itu berarti kita memahami Tuhan lebih lagi, kita pelajari firman Tuhan lebih lagi, kita pahami bahwa dia terlibat dalam kehidupan. Nah, waktu kita merenungkan firman Tuhan, apakah tiba-tiba datang tetangga, burung gagak, lalu kemudian memberikan kepada kita uang? Seperti itu enggak? Enggak, saudara. Mungkin saudara ada berkata kepada saya, kok saya mah borora saya punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup aja saya susah. Betul ya? Untuk saya bayar tagihan aja saya susah ya, entah itu karena saudara salah belanja atau entah apapun juga. Tapi saat ini hidup kita susah. Borora kok. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tidak membuat perut kita jadi kenyang. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu seperti ini saudara. Maksudnya Tuhan Yesus seperti ini. Maksudnya Tuhan Yesus itu adalah gini. Yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah ngebenerin dulu hati kita. Yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah ngebenerin dulu cara pandang kita. Yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah ngebenerin dulu fokus hidup kita. Kalau orang-orang yang gak kenal Tuhan, fokusnya itu adalah uang untuk hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Lalu kemudian dia bekerja terus seperti itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, justru kita harus memiliki fokus yang benar, yaitu apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau pandangannya kita menjadi benar, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ya. Kalau pandangan kita, kalau hati kita, kalau motivasi kita, semuanya itu menjadi benar, fokusnya itu hanya kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil, tindakan yang akan kita lakukan, itu semuanya itu akan menjadi benar. Amin saudara. Matius 6 katakan seperti itu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh hidupmu. Tetapi jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Sehingga gelap yang ada di dalam hatimu akan menjadi lebih gelap lagi. Itu tujuannya apa saudara? Itu berkata tentang apa? Tentang motivasi. Bahwa orang-orang yang gak kenal Tuhan, yang memang gambar dan rupanya rusak, itu hanya bekerja untuk apa? Memuaskan keinginan dagingnya. Dalam pikirannya mereka, target mereka itu apa? Kalau bisa memperoleh sekian, kalau bisa mencapai kedudukan sekian,
kalau bisa memperoleh prestasi sekian, kalau bisa pergi ke mana ya target itu, kalau bisa memenuhi, bisa pergi ke tempat-tempat tertentu, ya hanya seperti itu saudara. Tetapi kita tidak begitu. Tapi kita, firman Tuhan katakan apa? Untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita akan menganggap bahwa bekerja itu sebagai panggilan hidup. Amin. Bekerja bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi bekerja itu akan merupakan panggilan hidup kita. Panggilan apa? Untuk kita berada di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini sebagai terang di tengah-tengah kegelapan. Amin, saudara? Amin. Coba saudara bayangkan lagi. Kalau di dalam bidang politik, kalau di dalam bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan, atau bidang keamanan, tidak ada anak Tuhan yang terlibat di situ. Saudara tahu nggak apa yang akan terjadi? Kalau di dalam bidang kesehatan, tidak ada anak-anak Tuhan yang terlibat di situ. Untuk ikut ngatur kebijakan, tentu saat ini mungkin aborsi sudah dilegalkan di Indonesia. Betul nggak? Kalau di bidang perdagangan, kalau tidak ada orang-orang yang takut akan Tuhan, itu terlibat di dalam pengaturan undang-undang. Mungkin saat ini saudara, perjudian masih dilakukan sama seperti tahun 80-an. Mungkin narkoba masuk. Dan bukan cuma itu, pornografi pun itu akan masuk. Nggak perlu pakai VPN saudara. Betul nggak? Karena di luaran sana itu tuh udah menjadi hal yang umum. Saudara mau pergi ke negara manapun itu menjadi hal yang umum saudara, hal-hal seperti itu. Kalau di dalam bidang keamanan nggak ada anak-anak Tuhan di situ, mungkin saat ini kita akan menjadi negara konflik. Mungkin kita akan berperang dengan negara tetangga kita. Apakah kita akan merasa aman, nyaman, damai? Belum tentu saudara. Belum tentu seperti itu. Saya pernah membaca sebuah kisah saudara di Belanda. Itu mungkin sekitar 1000 kurang dari tahun 2000 saudara ya. Itu ada seorang tokoh yang bernama Abraham Kuyper. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang kemudian mendapat panggilan untuk menjadi seorang perdana menteri di Belanda saudara. Dan apa yang dia lakukan? Dia membuat perundang-undangan. Lalu kemudian ada seseorang yang bernama John Calvin saudara. Pada waktu itu dia akhirnya menguasai, dia berusaha untuk dia masuk di dalam dia mengatur undang-undang di kotanya Jenewa. Karena sebelumnya itu Jenewa itu menjadi kota yang paling bau karena apa? Sampah itu banyak numpuk di situ saudara. Tapi pada waktu dia membuat undang-undang itu akhirnya Jenewa menjadi kota yang bersih pada waktu itu. Kalau nggak ada anak-anak Tuhan terlibat di dalamnya, maka tidak akan ada perubahan, tidak akan ada pemulihan terjadi. Amin saudara? Amin. Jadi saudara, Tuhan memanggil kita saat ini di lingkungan tempat kita berada untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun saudara ditempatkan. Jangan lari dari pekerjaan kita. Apakah Tuhan tempatkan saudara saat ini mungkin saudara ya menjadi penjual toko? Apakah saudara mungkin saat ini seorang karyawan dari sebuah perusahaan atau saudara punya usaha entah apapun juga? Ya, apapun kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jadilah orang yang berintegritas di tengah-tengah dunia saudara. Amin. Jadilah berkat, jadilah berbeda. Amin. Marilah kita menganggap pekerjaan kita sebagai panggilan hidup kita. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita saja. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan dari Adam yang kedua, yaitu keturunan ilahi yang memiliki gambar dan rupanya yang semakin serupa dengan Kristus. Dengan tujuan supaya apa saudara? Supaya kita mengusahakan dunia ini. Sehingga terang Kristus akan bercahaya dimanapun saudara ditempatkan. Amin saudara? Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan ini saudara. Bapak, inilah keberadaan kami. Bapak, inilah seluruh kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan pada hari ini Tuhan yang kami dengar, itu dapat mengubahkan hati kami Tuhan. Itu dapat timbul ada sebuah percikan iman, percikan tindakan Tuhan dalam hati kami. Untuk kami dapat menjadi, untuk kami dapat tampil berbeda di tengah-tengah dunia yang telah rusak ini Bapa. Jadikan kami Tuhan
garam dan terang dunia Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Jadikan kami berbeda Tuhan daripada orang-orang yang lain Tuhan. Sehingga kami boleh berani untuk menunjukkan value sebagai anak-anak terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin kami saat ini Tuhan yang mungkin mengalami kesulitan atau permasalahan di dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya apa yang firman Tuhan katakan. Pada saat kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan katakan maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Itu Tuhan sendiri yang katakan. Oleh karena itu Bapak kami percaya bahwa Tuhan yang pasti akan memberikan jalan kepada kami Tuhan. Saat kami mau Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan terlebih dahulu Tuhan. Maka Engkau akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya puji Tuhan, saudara kita sudah mendengar firman Tuhan, di mana firman Tuhan dapat mengingatkan kepada kita semua, supaya kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan namanya. Puji Tuhan. Saudara kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan dan minum, sudah bisa mempersiapkannya. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan pada kita semua. Mari saudara kita akan makan dan minum perjamuan kudus ini dengan satu kesadaran yang benar, yaitu bahwa ini bukan hanya satu kebiasaan rutinitas tiap bulan dari gereja Rehoboth, tapi justru ini untuk mengingatkan kita semua akan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diwujudkan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita makin mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mari saudara kita akan berdoa. Saya undang untuk kita berdiri bersama. Kita akan nyanyi satu kur dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku.
supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang Kau sudah anugerahkan pada kami semua. Kami manusia yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau begitu mengasihi kami, yang kami boleh diselamatkan dan menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau tidak pernah memandang siapa kami sebelumnya. Tapi kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Dan jika kami berdosa, kami mohon ampun kepada Tuhan. Dan Kau akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan makan dan minum perjamuan kudus ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau kuduskan kami, sucikan kami. Kami ucap syukur karena kami sudah dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, setelah kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semua Dia terima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, semuanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku Mari saudara, kita berdoa, kita ucapkan syukur pada Tuhan. Mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kami sadar siapa kami. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang sepatutnya dihukum dalam hukuman yang kekal. Tapi kami mengucap syukur Engkau begitu mengasihi kami. Kasih karunia Tuhan begitu berlimpah dalam kehidupan kami semua. Kami boleh diselamatkan di dalam Tuhan. Kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sekarang sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau kami datang ke rumah Tuhan ini dengan sakit penyakit, kami percaya kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang susah, kami percaya kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan kelemahan tubuh kami, percaya Tuhan, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan banyak persoalan, kami percaya Engkau sudah angkat persoalan kami. Dan kami pulang dengan hati yang sudah dilegakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau begitu peduli atas hidup kami. Orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, kita sebelum kita akan doa penutup, saya akan berikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Pertama, minggu depan, bulan depan kita sudah masuk dalam bulan April. Dan bulan April untuk Gereja Rehoboth Jemaat Bandung adalah bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Yaitu pada bulan April kita dapat memberikan dana di dalam bulan ini untuk dipergunakan sebagai mendukung pengabaran Injil, ya, dana misi untuk Yayasan Pendidikan Kristen Rehoboth, yaitu Sekolah Rehoboth. Dan kita tahu bersama-sama melalui sekolah ini, saudara, cukup banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang sebelumnya belum mengenal Tuhan, bahkan bukan orang Kristen. Mereka boleh percaya pada Tuhan, mereka diselamatkan. Mereka bukan hanya menjadi anggota gereja yang setia, tapi mereka boleh mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Salah satu kerinduan dari Bapak rohani kita semua, Bapak Pendeta Petrus Kiantono almarhum,
beliau pernah katakan atau beberapa kali beliau katakan, Gereja Rehoboth tidak mau mendapatkan jiwa-jiwa atau anggota dengan cara memindahkan anggota dari gereja lain ke Gereja Rehoboth dengan menyewa bus untuk taruh di mana-mana dan orang dapat masuk ke sana untuk dibawa ke Rehoboth. Tidak. Gereja Rehoboth ingin mendapatkan jiwa-jiwa yang fresh, bukan dipindahkan dari gereja lain ke tempat ini. Dan puji Tuhan, apa yang beliau inginkan sudah menjadi kenyataan. Dan kita berdoa, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan melalui yayasan pendidikan ini. Mereka yang belum mengenal Tuhan, kalau saudara tahu, saudara ikuti, ada rumah tangga yang mau pecah. Ke sekolah anaknya diantar oleh mamanya, siangnya dijemput oleh papanya, nggak mau ketemu. Saudara, tetapi karena anaknya sekolah di sini dan mereka mengikuti kebaktian POM, mereka diperkenalkan akan Tuhan Yesus dan mereka percaya, mereka diselamatkan. Saudara, berkat besar bagi saudara yang sudah setia memberikan dana saudara di dalam bulan diakonia ini. Bulan diakonia untuk Gereja Rehoboth Jemaat Bandung adalah bulan April. Selesai bulan April, dana diakonia stop. Akan dibuka lagi tahun depan. Mari kita berlomba-lomba untuk memberikan dana ini untuk memenangkan lebih banyak jiwa lagi untuk kerajaan surga. Kedua, saudara, equipping leader. Para pengurus yang akan memimpin komisi-komisi itu di-equip, dilengkapi dengan hal-hal yang penting untuk dia ketahui dan lakukan sewaktu memimpin komisi-komisi di Gereja Rehoboth yang akan dilantik pada bulan Juli yang akan datang. Dan equipping leader ini sudah dimulai pada hari Kamis yang lalu. Dan itu akan dilanjutkan dengan hari Kamis ini dan seterusnya sampai selesai. Tentu diharap supaya semuanya ikut. Equipping leader ini dimulai jam 8 malam. Seperti saudara tahu juga pada minggu depan ada baptisan air. Baptisan air tanggal 2 April. Kira-kiranya akan dibaptis 34 orang. Dan tanggal 1 yaitu hari Sabtunya, calon baptisan akan bertemu dengan gembala sidang di gedung C 4:30 sore. Jadi jangan lupa, kalau saudara-saudara punya teman atau anak-anak atau famili saudara yang ikut baptisan air, maka tolong diingatkan jam 4:30 tanggal 1 hari Sabtu di gedung C ada pertemuan dengan gembala sidang. Dan mereka nanti akan mengikuti perjamuan kudus yaitu pada Jumat Agung. Jumat Agung tanggal 7 April itu akan diadakan perjamuan kudus. Dan seperti sudah saya tahu, bahwa yang boleh mengikuti perjamuan kudus adalah saudara-saudara yang sudah menerima baptisan air. Jadi mereka yang tadinya tidak boleh mengikuti perjamuan kudus, pada tanggal 7 mereka akan pertama kali mengikuti perjamuan kudus. Dan itu bukan hanya untuk mereka tapi untuk kita semua juga.
Karena waktu itu adalah hari raya Kristen. Ya. Nah, saudara berkata, loh, itu kan bulan April. Nanti kalau gitu pada akhirnya pada minggu keempat bulan April ada perjamuan kudus lagi dong kalau gitu. Nah, saya mau katakan di sini bahwa perjamuan kudus untuk Gereja Rehoboth Jemaat Bandung dilakukan 1 bulan 1 kali. Jadi untuk bulan April perjamuan kudus akan diadakan 1 kali, yaitu pada Jumat Agung. Jumat Agung. Setelah itu selanjutnya akan diadakan pada bulan Mei. Jadi bulan April hanya 1 kali, yaitu Jumat Agung. Pada bulan April ini, saudara, kita akan merayakan 2 hari perayaan Kristen cukup besar, yaitu hari Jumat Agung dan hari Paskah. Dua-dua dimulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Baik Jumat Agung, baik hari Raya Paskah. Kita akan bersukacita bersama-sama memperingati kematian Tuhan untuk kita semua dan juga kemenangan Tuhan, yaitu bangkit di antara orang mati pada hari Raya Paskah. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Nanti kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami sudah bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk bulan diakonia. Mari Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan khususnya di sekolah Rehoboth untuk memenangkan jiwa di sana bagi kerajaan surga. Dan mereka boleh Tuhan dimenangkan untuk Tuhan dan mendapat keselamatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk baptisan air yang akan diadakan minggu depan. Mari Tuhan, silakan tolong supaya ke-34 saudara-saudara kami ini boleh menjadi anak Tuhan yang setia, berbakti, dan juga merindu untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk equipping leader yang sudah mulai dijalankan mulai hari Kamis yang lalu dan seterusnya, supaya setiap pengurus yang akan memimpin komisi-komisi yang ada di Gereja Rehoboth ini, mereka boleh dilengkapi dengan hal-hal yang penting yang harus diketahui untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga Tuhan untuk semua rencana yang diadakan di dalam hari Raya Kristen yang akan datang. Pada hari Jumat Agung, acara pada saat itu, dan juga hari Raya Paskah, acara-acara yang sudah persiapkan, Kau tolong Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami minta berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi resesi ekonomi secara global. Kami berdoa supaya Indonesia tidak terjerumus di dalam resesi ini. Kami percaya Tuhan, hikmat dari Tuhan akan memenuhi pemerintah kami untuk mengatasi hal ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang direncanakan untuk pemerintah kami, untuk tahun politik, untuk memilih presiden. Kau sediakan tolong supaya semuanya boleh terlaksana dengan tenang, dan siapapun yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan sendiri untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan pulang berpisah satu dengan lain. Kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik
karena Tuhan sudah memberikan terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal dan keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Amin. Selamat hari Minggu saudara. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Jumat Agung diadakan hari Jumat tanggal 7 April pukul 8 pagi. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Ibadah perayaan Paskah diadakan satu kali pada hari Minggu tanggal 9 April pukul 8 pagi. Level Up Podcast episode 16 dengan tema Anak Muda Zaman Sekarang. Hari Kamis, 30 Maret 2023, pukul 7 malam. Panggilan ini berlaku bagi saudara. Ayo layani Tuhan. Ada kemampuan-kemampuan yang pasti Tuhan berikan pada waktu saudara memutuskan untuk saudara mau melayani. Dia menjadikan diri yang paling kecil di antara semuanya dan membasuh setiap murid-murid. Ini adalah kasih yang didemonstrasikan Allah kepada kita. Dan Tuhan bilang apa? Sama seperti aku mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.